media sosial Facebook yang berisi rekaman peristiwa waduk yang tiba-tiba mengering di kota Balikpapan ramai dibicarakan publik. Video berdurasi 39 menit ini diunggah oleh akun Facebook @koranbalikpapan dan telah diputar sebanyak 3,4 juta kali dengan 18.000 komentar. Dalam video tersebut, sejumlah petugas termasuk masyarakat berkumpul melihat fenomena mengeringnya waduk yang diketahui bernama Bendali Telaga Sasi. Peristiwa ini jelas membuat resah masyarakat karena dikhawatirkan air yang tiba-tiba hilang ini justru menggenangi rumah-rumah masyarakat di sekitarnya. Diduga peristiwa ini terjadi karena rembesan air waduk ke dasar tanah. Hingga saat ini masih akan dilakukan investigasi teknis terhadap penyebab dari kejadian mengeringnya waduk tersebut. Munculnya ribuan ubur-ubur di Probolinggo, Jawa Timur. Selain fenomena tersebut, ternyata warga Probolinggo sempat digegerkan dengan munculnya ribuan ubur-ubur. Kemunculan ubur-ubur di perairan Pelabuhan Tanjung Tembaga dan Pelabuhan Perikanan Pantai di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur menjadi perhatian warga sekitar. Pasalnya, ubur-ubur tersebut muncul dalam jumlah cukup banyak hingga menutupi permukaan sungai. Munculnya banyak ubur-ubur di kawasan tersebut diketahui sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Danau yang menghilang dalam semalam. Di tahun 2016 lalu, masyarakat di Chile dikejutkan oleh fenomena tak biasa yang terjadi pada danau bernama Riesco. Bagaimana tidak, danau yang memiliki luas sebesar 14 km persegi itu tiba-tiba saja hilang hanya dalam waktu semalam. Menyurutnya air mungkin proses yang biasa terjadi walaupun memerlukan waktu. Namun, danau hilang dalam waktu semalam tentu saja mustahil. Tak hanya air danau yang seakan menghilang dan berubah menjadi lautan gurun, namun ikan-ikan yang berada di dalamnya pun seakan tak meninggalkan bekas, masih menjadi misteri. Namun para peneliti memperkirakan jika hal ini terjadi karena perubahan keadaan bumi. Air terjun terbesar di Ekuador tiba-tiba menghilang. Sebuah air terjun terbesar di Ekuador menghilang tiba-tiba setelah diduga ada sebuah lubang besar di sekitar aliran sungai. Air terjun San Rafael mengering setelah kehilangan sebagian besar debit airnya. Kini, air terjun tersebut tampak kering kerontang dan tak lagi bisa dinikmati wisatawan yang berkunjung. Akibat kejadian tersebut, Komite Operasi Darurat Provinsi Sukumbios menutup sementara air terjun ini bagi wisatawan. Kementerian Lingkungan Hidup Ekuador juga mengatakan akan meneliti lebih lanjut penyebab hilangnya air terjun San Rafael. Apakah hal tersebut disebabkan oleh ulah manusia atau karena sebuah fenomena alam? Selama ini masih banyak orang Indonesia yang masih menganggap kita sendiri kurang mampu menghasilkan karya yang mendunia, apalagi di bidang ilmiah atau teknologi. Padahal kenyataannya, banyak para penemu asli Indonesia yang mampu menemukan hal-hal yang menakjubkan. Hanya saja, nama mereka justru kurang dikenal di negara kita sendiri. Hasil temuan orang-orang asli Indonesia akhirnya justru lebih dihargai di negara lain karena Indonesia belum memiliki sarana dan prasarana atau kebijakan yang mampu mendukung para penemu ini. Penemu teknologi pendukung jaringan 4G. Di era sekarang, siapa yang bisa jauh dari smartphone? Bukan jadi kebutuhan, smartphone juga menjadi penunjang perkembangan teknologi di masa depan. Ya, keberadaan smartphone memang tak bisa dilepaskan dari jaringan internet yang jadi kebutuhan semua penggunanya. Dan saat ini jaringan 4G LTE masih menjadi primadona kebanyakan orang. Tapi, benarkah jaringan 4G itu yang menemukan adalah orang Indonesia? Hoirul Anwar, dia merupakan alumnus Teknik Elektro ITB lulusan tahun 2000 dengan gelar cum laude. Ia lalu melanjutkan studi master dan doktor di Nara Institute of Science and Technology di Jepang dan berhasil menemukan konsep 2FFT atau Fast Fourier Transform yang kemudian digunakan oleh sistem 4G. Konsep 2FFT yang juga menjadi standar internasional ini dipatenkan pada 2005. Fast Fourier Transform adalah
teknik modulasi sinyal dari gawai ke base station yang dapat menghemat baterai dengan pemakaian daya rendah. FFT pun masuk menjadi sistem standar 4G LTE yang dipakai hingga saat ini. Kompor ramah lingkungan. Terdapat penemuan kompor ramah lingkungan yang ditemukan oleh Muhammad Nurhuda. Muhammad Nurhuda adalah dosen di salah satu perguruan tinggi di Malang, Jawa Timur. Ketika sedang berkunjung di salah satu kabupaten Jawa Timur, ia melihat adanya potensi tumpukan sampah dari pasar tradisional. Dari situ, ia kemudian memanfaatkan sisa kayu atau pohon atau sisa sawit untuk dijadikan briket. Diperlukan kompor khusus untuk menggunakan briket ini. Dibandingkan dengan kompor yang menggunakan gas 3 kg, kompor dengan briket sampah ini ternyata jauh lebih baik. Sayangnya penemuan pria yang pernah berkuliah S3 di Jerman ini tidak dilirik oleh masyarakat Indonesia, tetapi justru negara seperti Norwegia, India, Peru, Kamboja, Meksiko, Timor Leste, dan negara-negara di kawasan Afrika memproduksi kompor ini secara massal. Mesin pembunuh kanker. Kanker menjadi salah satu penyakit ganas dan sangat sulit disembuhkan ya pemirsa. Tapi, Dr. Warsito P. Taruno, seorang peneliti Indonesia yang pernah berkarir di Shizuoka, Jepang, berhasil menemukan alat yang diklaim sebagai mesin pembunuh sel kanker. Berawal dari keinginannya menolong sang kakak yang terkena kanker, ia menciptakan alat yang membunuh kanker payudara. Alat ini menggunakan teknologi pemindai atau tomografi kapasitansi listrik berbasis medan listrik statis. Alat ini diakui sudah bisa menyembuhkan kakaknya dari kanker serta beberapa penderita kanker lainnya. Sayangnya pengembangan teknologi ini masih dianggap kontroversial di bidang medis. Alat ini juga dilarang digunakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan karena belum ada bukti ilmiah yang dapat menyembuhkan kanker. Namun di sisi lain, Jepang justru memesan alat yang diciptakan dokter asal Indonesia ini. Dunia ini penuh dengan misteri, termasuk benda-benda ciptaan manusia yang seharusnya menjadi sesuatu yang lucu. Salah satunya adalah boneka. Boneka kerap dimainkan anak-anak kecil sebagai teman bermain maupun barang penghantar tidur. Itu karena tampilan boneka yang lucu serta menggemaskan. Namun apa jadinya jika boneka menjadi sesuatu yang menakutkan? Boneka Robert. Nama boneka milik seorang pelukis, Robert Eugene Otto, diberikan berdasarkan nama depan pemilik boneka. Semasa berada di tangan sang pelukis, boneka ini kerap menimbulkan kejanggalan-kejanggalan, seperti tertawa-tawa, lari dari ruangan satu ke ruangan lainnya, dan berjalan-jalan secara misterius. Pada akhirnya, boneka Robert disimpan dalam loteng sampai tahun 1974. Ia kerap berpindah-pindah pemilik sampai pada 1994, boneka disumbangkan ke Museum Fort East Martello, Florida. Saat berada di museum, boneka Robert kerap menyebabkan aktivitas aneh, seperti kepalanya yang terlihat berputar sendiri mengikuti pengunjung museum yang melihatnya. Hingga kini, boneka seram ini masih tinggal di museum untuk dipublikasikan. Ia dipajang dengan posisi duduk di kursi kayu. Okiku, sesosok boneka yang dibeli oleh Eikichi Suzuki yang masih berusia 17 tahun untuk saudari perempuannya. Boneka ini dinamai berdasarkan nama depan sang pemilik boneka. Namun, 1 tahun kemudian, pemilik boneka menderita demam hebat yang mengakibatkan kematian. Sebagai penghormatan atas kematiannya, akhirnya keluarga membuatkan altar yang juga menyertakan boneka Okiku di tengahnya. Namun, keanehan terjadi. Tak lama setelah boneka diletakkan di altar, Suzuki melihat kejanggalan yang terjadi pada Okiku, di mana rambut boneka tersebut terus bertumbuh. Mandy alias Mandy the Doll dipercayai memiliki arwah di dalamnya. Boneka Mandy kini diperlihatkan di Quesnel and District Museum British Columbia. Ia sudah ada di sana sejak tahun 1991.
Di museum tersebut, Mandy mengenakan pakaian yang sama seperti asalnya saat pertama disumbangkan. Ia mengenakan busana yang sudah agak lusuh dengan kerusakan wajah yang membuatnya begitu menyeramkan. Tak sampai di situ, boneka Mandy juga kerap menimbulkan kegaduhan bagi staf museum maupun pengunjung. Misalnya, peralatan kantor yang berpindah-pindah tempat, suara langkah yang tak berwujud, hingga senyuman sinis kepada pengunjung yang membuatnya tampak seperti hidup. Bagi beberapa orang, aturan dibuat untuk dilanggar. Tapi yang sebenarnya adalah aturan dibuat agar semua orang bisa merasa nyaman. Sama seperti kita, orang Romawi yang hidup di masa lalu juga dikelilingi oleh seperangkat aturan yang harus dipatuhi. Yang membuatnya berbeda adalah aturan yang diterapkan. Hari ini, semua aturan yang dibuat masuk akal. Tapi dulu, mereka memiliki beberapa aturan yang bukan hanya aneh, tapi juga gila. Orang harus minta izin pada senat untuk mengakhiri hidupnya. Pemerintahan Romawi kuno mengawasi dengan ketat penggunaan obat dan racun. Bukan hanya itu, mereka juga memiliki aturan yang ketat seputar bunuh diri. Orang Romawi kuno yang menderita depresi berat diperbolehkan mengakhiri hidupnya dengan syarat keputusan itu mendapatkan izin dari senat. Mereka yang mendapatkan izin akan diberikan racun oleh pemerintah. Meski begitu, tidak semua orang Romawi bisa melakukan ini. Hanya mereka yang benar-benar dalam kondisi seperti depresi berat atau menderita penyakit yang tidak bisa sembuh yang bisa mendapatkan izin. Seorang ayah diperbolehkan untuk menghabisi seluruh keluarganya. Di masa awal peradaban Romawi kuno, seorang ayah memiliki kuasa penuh atas keluarga terutama anak-anaknya. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, ayahnya bebas memberikan hukuman, bahkan menghabisi anaknya tanpa takut akan diadili. Yang lebih parah, kuasa ini bukan hanya berlaku ketika anaknya masih kecil, tapi juga saat si anak sudah dewasa, bekerja, bahkan menikah, dan memulai keluarga baru. Anak-anak sendiri baru akan dinyatakan bebas jika sang ayah sudah tiada. Dilarang menguburkan orang yang meninggal karena tersambar petir. Dari semua hal yang bisa menjadi penyebab kematian seseorang, bangsa Romawi kuno paling benci pada mereka yang meninggal karena tersambar petir. Bukannya kasihan, lalu memberikan penghormatan yang layak, bangsa Romawi justru membiarkan jasad orang malang itu membusuk. Ini karena dalam kepercayaan Romawi kuno, tersambar petir adalah bentuk hukuman dari Dewa Jupiter. Jika seseorang sampai tersambar petir, itu artinya dia sudah melakukan sesuatu yang sangat buruk hingga membuat Jupiter marah besar. Dalam pertempuran zaman milenial, senjata yang digunakan tidak selalu senjata tajam maupun senjata api seperti yang sudah diketahui, melainkan ada pula senjata biologi yang tak kalah mematikannya. Senjata biologi sendiri merupakan senjata yang menggunakan bakteri, virus atau mikroba organisme yang mampu menghasilkan dampak biologis dengan tujuan untuk melumpuhkan, melukai, hingga membunuh musuh. Ada beberapa senjata biologi yang ekstrim karena penggunaannya teramat sangat mematikan. Jika senjata kimia membunuh secara cepat, maka senjata biologi dikenal membunuh secara perlahan namun sangat menyiksa korbannya. Bahkan virus COVID-19 yang sekarang sedang melanda dicurigai sebagai senjata biologi yang sedang dikembangkan militer China. Namun hingga saat ini belum terbukti kebenarannya. Untuk itu, Top Highlight mencoba menelisik beberapa senjata biologi yang mematikan. Senjata biologi yang pertama adalah antraks, Bacillus anthracis, yakni bakteri penyebab penyakit antraks atau sapi gila. Bakteri ini paling mematikan yang dimanfaatkan untuk senjata biologi. Bakteri ini sudah 1 abad yang lalu digunakan sebagai senjata yang paling mengerikan serta fleksibel karena tidak terlihat, tidak menular, dan tidak berbau. Bahkan bakteri antraks yang berbentuk bubuk pernah dikirim lewat sistem pos di Amerika Serikat di tahun 2001 yang menyebabkan beberapa korban tewas setelah terkontaminasi bakteri ini.
Yang berikutnya, senjata biologi botulinum. Racun botulinum ini menjadi salah satu senjata biologi yang mudah diproduksi, di mana racun dari bakteri ini didapat secara alami di tanah hutan, sedimen dasar danau ataupun sungai, serta saluran usus beberapa hewan maupun ikan. Yang mengerikan dari senjata ini pernah menewaskan 1 juta orang ketika menghirup botulinum dengan berat sekitar 1 gram saja. Jepang pernah menggunakannya untuk menginfeksi tahanan perangnya. Kemudian senjata biologi Ebola. Mungkin kita tidak asing dengan nama Ebola. Ebola merupakan virus yang sangat ditakuti dan mematikan di daratan Afrika. Senjata biologi yang menggunakan virus Ebola ini sangat mengancam populasi umat manusia. Ada dugaan Uni Soviet menggunakan virus ini sebagai senjata biologi antara tahun 1986 sampai 1990, meskipun belum ada yang bisa membuktikannya. Yang terakhir, senjata biologi Yersinia pestis. Bakteri yang satu ini menjadi penyebab wabah penyakit pneumonia. Gejala-gejala awal yang ditimbulkan adalah demam tinggi, radang paru-paru yang menyebabkan gagal pernafasan dan berujung kematian perlahan. Wabah semacam ini pernah dipergunakan sebagai senjata tentara Jepang di Perang Dunia Kedua yang dijatuhkan di Tiongkok dan Manchuria. Mudah-mudahan tidak ada lagi senjata biologi semacam ini yang dibuat manusia, mengingat dampaknya sangat menyiksa korbannya. Disadari atau tidak, lautan adalah tempat yang paling banyak menyimpan misteri. Permukaan yang sangat luas dan kedalamannya yang tidak dapat diraih membuat penjelajahan manusia terbatas. Buktinya, masih banyak fenomena di lautan yang sulit untuk dijelaskan. Di antara berbagai fenomena aneh yang telah terjadi hingga saat ini, masih ada beberapa yang masih belum terungkap mengenai apa penyebabnya serta apa yang terjadi setelah berlangsungnya peristiwa tersebut. Fenomena air laut bercahaya. Pernahkah Anda menemukan fenomena air laut yang bisa bercahaya seperti ini? Ternyata hal ini bisa terjadi karena reaksi kimia antara plankton dan oksigen di mana mereka akan menghasilkan bioluminesensi atau biasa dikenal dengan emisi cahaya yang mengakibatkan air laut bisa bercahaya. Fenomena air laut yang berubah menjadi merah. Fenomena paling menakjubkan selanjutnya adalah di mana air laut berubah menjadi merah. Tahukah Anda, ternyata hal ini bisa terjadi apabila air laut dipenuhi dengan alga merah yang kaya akan pigmen pisoeritrin. Alga ini sebenarnya bisa membahayakan populasi ikan karena mampu membuat stok oksigen menjadi habis. Fenomena bunga es di atas lautan. Bunga es ternyata bukan hanya ada di film kartun Frozen saja. Di dunia nyata juga ada fenomena bunga es di atas lautan. Fenomena ini bisa terjadi bila suhu di sekitar lautan sangat dingin dengan kecepatan hembusan angin yang sedikit. Sementara itu, lain halnya dengan fenomena unik ini, hamparan garam yang merah. Ini adalah salah satu fenomena laut yang jarang terjadi di dunia. Hamparan garam ini tiba-tiba berubah warna. Alga merah menyerang dan membuat garam di seberang lautan ini berubah warna menjadi merah. Fenomena busa laut. Busa laut terjadi karena ganggang atau alga. Ketika ganggang atau alga ini bermekaran algae blooms dan membusuk, maka ganggang ini akan menghasilkan fenomena busa laut. Ledakan populasi ganggang ini biasanya terjadi karena dipicu oleh ketidakstabilan air laut. Itulah fenomena-fenomena unik yang pernah menjadi konsumsi publik beberapa waktu yang lalu. Sangat menakjubkan ya. Museum, salah satu tempat umum yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baru. Sebagian besar orang akan berpikir jika tempat itu adalah tempat menyimpan barang-barang kuno, bersejarah, karya seni, atau benda yang memiliki makna tertentu. Tapi nyatanya, ada museum-museum yang menyimpan berbagai benda aneh dan tak umum. Museum Rambut Avanos Hair Museum. Museum ini bagaikan goa yang dijalari tumbuhan merambat. Bedanya, ini merupakan rambut wanita. Setiap potongan rambut pun dilengkapi dengan kertas bertuliskan nama, alamat, hingga foto sang empunya.
Bermula dari kisah menyedihkan yaitu saat Galip Koruchku memperoleh seutas rambut tanda perpisahan dari kekasihnya yang pindah ke kota lain. Galip yang kala itu berprofesi sebagai pengrajin gerabah kerap membagikan kisah sedihnya pada setiap pengunjung yang menyambangi studionya. Uniknya, setiap wanita yang mendengar kisah kehilangan Galip dengan sukarela menyerahkan potongan rambut mereka sebab simpati dengan kehilangan yang dialami Galip. Dan dari sinilah ide pembangunan Avanos Hair Museum bermula. Museum Patah Hati. Museum dengan nama The Museum of Broken Romances pertama kali dibuka di Kroasia 10 tahun lalu. Museum bertema unik ini menjanjikan perjalanan emosional pada pengunjungnya, mulai dari cinta, kepedihan, drama, ironi, humor, dan rekonsiliasi yang dilalui saat patah hati. Ada sekitar 115 artefak di museum ini. Tentu saja, semua berhubungan dengan proses putus cinta, mulai dari gaun pengantin, perhiasan, kue kering, buku, sampai yang paling aneh, kapak yang berguna untuk menghancurkan furniture milik mantan kekasih. Artefak-artefak tersebut merupakan sumbangan dari para pejuang cinta di seluruh dunia. Tak hanya artefak, ada pula tempat duduk khusus bagi orang yang patah hati agar ia dapat merenungkan perjalanan cintanya. Museum Lukisan Gagal. Museum of Bad Art ini sudah berdiri sejak tahun 1993 yang lalu. Bermula ketika Scott Wilson, seorang penjual barang antik, menemukan lukisan ikonik Lucy in the Field with Flower di tong sampah. Setelah menemukan gambar terbuang itu, kemudian Wilson mencari koleksi berbagai seni gagal dan menggelar pertunjukan di rumahnya, dan singkat cerita, banyak orang tertarik untuk melihat berbagai koleksi produk gagal dari seni tersebut. Alasan yang melatar belakangi didirikannya Museum of Bad Art tersebut ternyata untuk jadi hiburan para pengunjungnya. Museum of Bad Art ini sekarang sudah memiliki banyak sekali koleksi. Setidaknya sudah ada sekitar 600 koleksi. Save the Queen! Harta yang paling berharga tentulah adalah keluarga. Di setiap keluarga pasti memiliki aturan dan kebiasaannya tersendiri, begitupun di dalam keluarga kerajaan Inggris. Saking uniknya aturan dan kebiasaan dari keluarga ini bisa membuat Anda mengernyitkan kening. Setiap keluarga kerajaan yang pergi untuk tugas kenegaraan wajib membawa setelan serba hitam. Satu set lengkap pakaian serba hitam yang dibawa oleh anggota kerajaan Inggris ini akan digunakan jika saat melakukan tugas kenegaraan ada berita duka dari kerabat dekat mereka. Dengan membawa setelan hitam, anggota kerajaan bisa langsung mengenakannya dan menunjukkan rasa hormat mereka terhadap orang yang meninggal. Awal mula aturan ini adalah saat ayah dari Ratu Elizabeth II, Raja George VI meninggal dunia pada 6 Februari 1952. Saat itu, Ratu baru saja sampai dari tugas kenegaraan, namun sang Ratu tidak bisa keluar pesawat dan muncul di depan publik karena tidak menggunakan pakaian hitam. Alhasil, Ratu harus menunggu setelan hitam dibawa oleh ajudannya. Kode tas. Pengawal kerajaan bisa dengan mudah mengetahui apa yang diinginkan atau dibutuhkan Ratu dari gerak-geriknya. Ratu menggunakan tasnya sebagai cara untuk menandakan keinginannya di acara kerajaan. Hal ini dilakukan agar pengawal dapat mengetahui apa yang dia inginkan melalui sinyal yang diberikan Ratu. Salah satunya adalah saat Ratu Elizabeth II memindahkan tas dari tangan satu ke tangan lainnya. Kode ini memberi syarat kalau nenek dari Pangeran William dan Harry itu ingin menyudahi percakapan dengan tamunya. Selain itu, jika Ratu Elizabeth II meletakkan tas tangannya itu di atas meja makan, maka artinya adalah ia ingin meninggalkan acara. Jadi dengan demikian, para pengawal mesti memantau Ratu setiap detik. Bebas berkendara tanpa SIM. Jika kita ketahuan menyetir tanpa SIM, pasti polisi akan memberikan surat tilang. Namun, jika Ratu Elizabeth yang menyetir tanpa SIM, ia akan dibiarkan saja karena memang kebal hukum. Ratu Elizabeth adalah satu-satunya orang di Inggris yang tak perlu SIM untuk menyetir dan tak perlu juga plat nomor untuk mobilnya. Ratu Elizabeth sendiri pertama kali belajar menyetir saat Perang Dunia II ketika ia menjalankan truk pertolongan pertama untuk orang-orang yang membutuhkan.
Patung adalah salah satu karya seni yang dikenal di seluruh belahan bumi. Dari zaman kuno hingga kini, banyak patung legendaris yang dapat ditemui di hampir semua negara. Masing-masing memiliki ceritanya sendiri dan tidak sedikit pula yang diselubungi misteri dan bahkan mengandung kekuatan magis seperti patung-patung berikut. Blue Surfer. Patung kuda dapat dijumpai di banyak negara, tapi beda dengan patung kuda yang berada di depan Bandara Internasional Denver, Colorado. Walaupun patung seram yang dikenal dengan nama Blue Surfer ini sekilas memang sama dengan patung-patung kuda lainnya, patung ini akan tampak beda jika dilihat dari dekat, apalagi kalau malam hari. Tidak cuma beda, tapi juga seram karena badan patung Blue Surfer ini berwarna biru mengkilat. Di malam hari, pancaran merah dari matanya juga makin bersinar seperti siluman. Gak heran penduduk lokal sering menyebutnya sebagai patung kuda setan dari neraka. Yang membuat patung ini lebih seram adalah sang pematung meninggal ketika dalam proses pembuatan patung seram ini. Pada waktu itu, bagian patung terjatuh lalu menimpa sang pematung dan membuatnya meninggal seketika. Patung Dewi Kematian. Patung tersebut dibuat untuk menyembah Dewi Kesuburan dan pemilik pertamanya adalah Raja Elfon. Yang membuat patung itu menyeramkan, selama 6 tahun menyimpan patung tersebut, Elfon beserta ke-6 anggota keluarganya dikabarkan meninggal misterius. Usai dibeli dan berpindah kepemilikan pada Ivor Manucci, kejadian serupa pun terulang. Begitu selanjutnya terjadi pada pemilik ketiga dan keempat seperti kutukan. Bahkan, anak dari pemilik keempat yang masih hidup menyumbangkan ke Museum Nasional Skotlandia. Usai dipamerkan, seorang kurator yang bertugas menanganinya tak lama meninggal secara misterius. Patung si Gale-Gale. Diyakini patung tersebut telah ada sejak ratusan tahun lalu dan bisa menari serta menangis layaknya manusia. Menurut legenda, patung yang terbuat dari kayu itu dibuat untuk mengobati kesedihan Raja Rahat akibat kehilangan putranya Raja Manggale yang telah gugur saat perang dan jasadnya tidak ditemukan. Usai patung yang menyerupai putra raja tersebut selesai, para dukun pun memanggil arwah Raja Manggale agar masuk dalam patung. Sejak saat itu, si Gale-Gale konon bisa menari dan juga menangis. Tapi tak semua bisa menangis, sebab kini pertunjukan si Gale-Gale justru dijadikan salah satu ikon pariwisata di Sumatera Utara.